Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Fitra Enkom, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Sipilin Jambi. Kali ini kita langsung saja ya, kita akan melanjutkan materi kita untuk sesi yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-6, kita sudah bahas untuk sesi yang pertama untuk materi ini percabangan, yaitu statement if dan statement if else. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua untuk pertemuan ke-7, yaitu statement else if dan statement switch. Nah, ini yang penting juga ya untuk kita ketahui dalam membuat program ketika kita butuh percabangan. Nah, langsung saja untuk statement else if ya, ini adalah merupakan gabungan beberapa if dan dapat pula digabung dengan if else ya. Jadi yang statement sebelumnya ya, statement if dan statement if else itu digabungkan di sini bisa ya. Nah, untuk pernyataannya atau statementnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah if ya, kondisi awal ya. Kemudian bisa kita gabungkan dengan else if ya, jika tidak ya, if ya, jika. Kondisi kedua, kemudian ada kondisi pengecualiannya, sama seperti yang kita bahas di pertemuan di sesi sebelumnya ya, ada else-nya juga. Nah, kalau sesi yang sebelumnya di sini bentuknya adalah seperti ini ya, hanya sebatas ini ya. Jadi di sini tambahannya adalah else if ya. Nah, jika kita contohkan seperti ini ya, misalkan ya, di sini ada 3 kondisi ya. Jadi nanti kondisinya beda-beda ya, tergantung kasusnya ya. Jadi bisa gunakan else if. Jadi kita akan menentukan di sini ada nama-nama keterangan nama hari ya, nama-nama keterangan apakah dia pagi, apakah dia siang ya, ucapan, kemudian apakah dia malam ya. Nanti boleh ditambahkan mungkin ya, ini kurang pas ya, ada sorenya mungkin ya. Jadi ada pagi, ada siang, ada sore, dan ada malam. Silakan nanti itu sebagai tugas saja ya. Nah, di sini silakan nanti kita coba ini, kemudian silakan juga nanti kita gunakan program dinamis, gunakan input keyboard bisa ya. Jadi nanti kita akan kondisi awalnya di sini misalkan langsung saja ya. Ini v time ya, variabelnya sama seperti itu ya. Bedanya adalah else if ya. Nah, begitu. Nah, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya ya. Kita akan praktekkan Visual Studio Code-nya di sini ya. Pertemuan ke-7 ini ya, untuk pertemuan ke-7 ya. Cuma materinya sama dengan pertemuan ke-6. Nah, di sini buat saja ya. Kita samakan saja statement else if ya. New buat else if ya, titik java, enter. Nah, sama ya, buat aja strukturnya. Oke. Kemudian di sini kita butuh adalah pertama variabel ya, int ya, boleh. Untuk angka ini sebenarnya tidak hanya int ya, atau integer. Baca di TV data bisa menggunakan float ya, bisa menggunakan, tergantung yang di kondisi mintanya ya, bilangannya apa ya. Nah, begitu ya. Nah, int misalkan di sini saya buat pname ya, ptime ya, waktu misalkan.
Boleh di variabelnya sama ya, boleh diganti, tidak jadi masalah, sama dengan 9 misalkan ya. Disamakan aja dulu. Kita ketik seperti biasa. Kemudian ada 3 kondisi di sini ya. Yang pertama item ya. Kemudian kondisinya lebih kurang dari 10, maka keputusannya adalah ya, maka dia selamat pagi ya. Sistem titik out ya, titik print. Keterangannya adalah, boleh ganti dengan bahasa Indonesia boleh ya. Nah, saya ganti dengan bahasa Indonesia saja boleh. Selamat pagi misalkan ya. Nah itu ya. Kemudian apalagi kita gunakan materi kita LCF ya. Nah, kemudian sama sebenarnya ya, tinggal kita kondisikan saja vtime ya. Nah di sini ya, sama kita buat dia kurang dari 20 ya. Maka dia keterangannya apa? Berarti jam 8 malam ya, kurang dari jam 8 malam sampai jam 11 ya, maka dikatakan selamat siang ya kalau ini ya. Nah, maka keputusannya adalah sistem titik out ya, titik print. Oke, selamat siang ya. Nah gitu ya. Kemudian pengecualian ya, else, maka langsung saja kita buka ya. Jadi kalau banyak kondisinya silakan. LC itu hanya terakhirnya saja ya. System out ya. Print tab. Kemudian kita buat di sini selamat malam ya. Nah itu. Jadi tugasnya nanti ya, silakan tambahkan selamat sore ya. Jadi silakan boleh dirubah ini ya, ketentuan dari apa? Selamat paginya jam berapa, selamat sorenya, selamat siangnya jam berapa ya, selamat sorenya nanti jam berapa ya, dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian malamnya jam berapa. Boleh ya, silakan ditambahkan ya. Jadi gunakan LCF ya, itu sebagai tambahan tugasnya ya. Nah, langsung saja kita jalankan di sini, gunakan CMD juga ya. CMD. Oke. Kita besarkan saja. Oke, sama kita masuk ke D ya, tempat penyimpanan kita. Di sini dasar Java. Kemudian CD ya, CD dasar Java. CD pertemuan 7 ya. Kemudian kita compile ya, Java, kemudian statement else if ya, titik Java. Nah sudah ya, sudah terbuat kelasnya ya. Kemudian kita tanda panah ke atas pada keyboard, kemudian kita akan jalankan, akan tampilkan ya, enter. Nah, selamat pagi jika dia 9 ya. Jadi kalau seandainya ini kurang dari 10 ya. Kalau seandainya misalkan saya mau 12, berarti kurang dari 20 ya. Rentangnya adalah ini ya. Misalnya 12. Kita lihat saja, kita simpan lagi, kita jalankan lagi ya, enter. Maka hasilnya selamat siang ya, itu ya kondisinya. Jika selanjutnya ya ini kurang, maka
kalau nanti kita akan memunculkan selamat malam, maka yang kurang berarti di sini mungkin ya pukul 21 lebih daripada 20 ini ya. Segi misalnya kan kita buat di sini pukul 21 misalkan. Maka pengecualian dia ketika kita jalankan ya, kita jalankan ini enter di tanda panah lagi enter, maka barulah selamat malam. Nah, begitu juga nanti silakan ditambahkan ya, ditambahkan untuk selamat sorenya. Untuk ketentuannya silakan tentukan sendiri ya waktu-waktunya ya. Oke, itu saja. Nah, kemudian silakan juga buat program secara dinamis ya. Gunakan input keyword ya, boleh menggunakan scanner seperti pertemuan sebelumnya ya, pertemuan yang dinamis ini ya. Nah, jadi gunakan ini ya untuk inputnya ya. Jadi dia dinamis ya. Boleh menggunakan scanner, boleh menggunakan JFshan Pen ya. Itu untuk tambahannya ya. Jadi ini silakan dilengkapi, gunakan input keyboard ya, input keyboard ya. Keyboard tambahan tugasnya. Nah, boleh menggunakan apa? Boleh menggunakan scanner atau JFshan Pen ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk ininya nanti silakan tambahkan ya, sebelum LC ini tambahkan selamat sore ya. Nah, ya. Untuk ketentuan waktunya silakan atur sendiri ya. Nah, gitu ya. Satu lagi, kemudian untuk setiap program yang dibuat latihannya silakan cantumkan namanya di awal ini ya, outputnya ya. Baik itu pertemuan sebelumnya di pertemuan 6 silakan dibuat terlebih dahulu sistem outnya, name, nama, dan kelas seperti biasa. Ini untuk sesi kedua ini. Lanjut ya. Kemudian kita akan ke materi selanjutnya, yaitu switch ya. Nah, percabangan switch case merupakan percabangan yang kondisinya hanya dapat menggunakan perbandingan sama dengan ya. Bentuk pernyataan percabangan switch case ini seperti ini ya. Kemudian ada case ya, kondisinya, kemudian keputusan yang langsung ya. Nah, ini untuk contohnya ya, ini seperti ini, kita gampang ini ya. Logikanya gampang sekali untuk switch ini. Tinggal ini contohnya menentukan nama-nama hari ya. Kita case 1, 2, 3 sampai 7 ya. Misalkan 1 adalah Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu misalkan ya. Nah, begitu ya. Nah, kita akan coba juga ya. Ini silakan dicoba juga. Nah, kita langsung saja buat filenya ya. Untuk di sini kita buat switch ya, statement switch ya, new statement switch ya. Nah, statement switch titik Java, pendek aja ya, switch. Nah, enter. Nah, di sini nanti ya dimintanya adalah kita ingin menentukan nama-nama hari ya. Jadi ada kondisinya ya di sini. Nah, langsung saja di sini main ya. Nah, di situ ya. Kemudian sama ya. Langsung kita buat di sini case-nya ya, switch-nya ya. Nah, kemudian di sini kita buat integernya ya. Integernya adalah D, misalkan hari ya. Variabelnya adalah hari. Ya, boleh dibuat nama hari, boleh ya, sama dengan 2 misalkan ya. Nah,
Nah, karena D ini kemungkinan kalau kita lihat di sini ya, tidak bisa digunakan ya, karena ini bahasa lokal dari variabel Java ya. Kita tambahkan v ya, variabel ini ya. Nah, boleh silakan di variabelnya silakan boleh dirubah ya, sesuai dengan keinginan ya, atau pi hari boleh ya, silakan ya. Kita bahasa Indonesia saja lah ya, pi hari ya, lebih enak ya. Nah di sini kita akan membuat seperti ini ya. Ini bahasa Inggris ya. Pertama kita switch ya, kita gunakan switch, kemudian baru case 1, case 2, case 3 ya gitu. Ini ya, switch, kemudian kita tentukan ya, D nya terlebih dahulu ya. Nanti apapun yang kita inputkan di sini nanti dia akan mengkondisikan ya, apakah dia di hari Senin ya atau Selasa gitu ya, tergantung apa yang menjadi keputusan dalam program ini ya. Nah di sini berarti kita panggil pi hari ya. Nah di sini ya, barulah kita nanti buka enter, barulah kita buat case 1 ya, case 1 ya, dengan titik koma ya, kemudian sistem outnya apa ya, begitu dan seterusnya, titik 2, kemudian sistem outnya apa ya, kita keputusannya apa. Loading titik out, oke, titik print. Nah kita bahasa Indonesia saja ya, hari Senin ya, atau Senin aja ya, Senin. Oke. Nah kemudian case 2, case 3 sampai seterusnya ya. Nah itu case 2 ya, kemudian sama sistem titik out ya, titik print sama dengan Selasa ya, Selasa. Kemudian case lagi, case 3 ya, kemudian sistem titik out lagi, titik print, kemudian di sini kita buat Rabu, kemudian case 4 tidak mau ya, huruf besar dia ya. Sistem on print, oke. Kamis ya, Kamis. Selanjutnya adalah case 5.2 sistem on ya, titik print Jumat ya, Jumat. Kemudian case 6.2 sistem ya, out ya, kemudian print, kemudian Sabtu gitu ya. Dan terakhir case ya,
cache 7.2, maka sistem out-nya print sama dengan minggu. Nah ya, baik, sudah selesai ya untuk codingnya ya. Kita akan coba jalankan menggunakan JMD ya. JMD kita akan coba jalankan. Kemudian seperti biasa kita masuk dulu ke CD pertemuan 7 ya. Kemudian kita sebutkan Java, kita compile ya, statement suite ya, disamakan tulisannya ya, titik Java. Kita lihat di sini ya, enter. Oke, sudah bertambah ya, sudah benar ya. Kita coba jalankan ya. Jadi seharusnya ya, jika kita ini 2 berarti hari Selasa ya. Kita gunakan tombol panah ke atas pada keyboard ya. Kemudian kita hapus C-nya, kemudian enter. Nah, di sini ternyata hari Kamis ya. Hari Kamis. Jadi masih ada kesalahan ya. Seharusnya 2 itu hari Selasa ya. Kita cek dulu. Di sini kita lihat cache. Oh, ini ya. Breaknya yang kurang ya. Kita coba tambahkan breaknya di sini ya. Break, oke. Titik koma semuanya ya. Kita tambahkan breaknya supaya dia stop pada ketentuan yang diinginkan saja ya. Tuh ya. Berarti ini ditambahkan break semua ya. Oke. Oke. Titik koma. Oke. Oke. Ctrl Shift lagi ya, Ctrl S ya. Kemudian kita coba jalankan kembali ya. Ini kondisinya 2 ya. Harinya 2, maka Selasa seharusnya ya. Tanda panah ke atas lagi, enter. Nah, maka Selasa ya. Berarti ini sudah benar. Jadi kalau seandainya ini saya buat 7 ya, artinya nanti dia akan minggu ya. Kita simpan kembali, kita tes saja 1, enter. Maka minggu ya. Begitu juga misalkan saya buat di sini 5 ya, Jumat ya, misalkan 5. Jumat ya. Maka di sini Jumat. Begitu ya kira-kira. Nah, tambahan ya di samping ini ya, silakan nanti tambahannya ini gunakan seperti yang tadi ya. Tambahkan ini ya, input keyboard ya. Tambahkan input keyboard, boleh scanner atau J option ya. Jadi nanti programnya adalah dinamis ya. Jadi tidak perlu roba-roba di coding ya. Hanya di inputnya saja yang kita akan robah, kemudian dia menghasilkan ya output sesuai yang kita inputkan gitu ya. Dan juga seperti biasa juga silakan ditambahkan outputnya ya, name, nama kelas juga ya, silakan. Nah, itu untuk pertemuan ke-7 ya. Untuk sesi kedua untuk materi percabangan, jadi silakan kerjakan 2 ini ya. Ada tadi LC if ya, yang ini. Kemudian di sini ada switch ya. Tuh. Nah, selanjutnya ya, untuk tugasnya ini latihan ya, ini ada latihan. Untuk tugasnya silakan lihat PowerPoint ya.
di sini. Pada sesi terakhir itu ada latihan ya, ada tugas latihan, silakan dibuat juga ini. Buat aplikasi untuk menentukan predikat yudisium berdasarkan IPK ya. Gunakan statement if dan else. If ya, ketentuan sebagai berikut. Jadi gunakan juga nanti ya input keyboard ya di sini. Boleh menggunakan scanner, boleh menggunakan J-Option ya. Silakan buat ya programnya. Yang pertama itu yang statis ya. Inputannya di program itu saja. Kemudian gunakan program ini buat secara dinamis, gunakan input keyboard ya. Jadi ketika seandainya nanti kita inputkan, misalkan IPK-nya 4 ya, maka nanti akan memutuskan ya, ada keterangan lulus dengan pujian. Begitu dan seterusnya ya. Nah, itu latihannya untuk tugasnya ya. Untuk sesi yang kedua ini untuk pertemuan ke-7. Oke, sekian, terima kasih ya untuk perhatiannya. Jika ada yang tidak jelas mengenai tugas ini, boleh didiskusikan di e-learning, di chat saja ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.